punya siapa? Aku lah. Terus yang diambil orang tadi? HP kau lah. HP ku? HP kau. Dul. Jadi museum ini banyak peninggalan dari Laskar Pelangi ya, Cai? Wih, lihat bangunan di belakangku, Lur. Warna-warni kayak permen lollipop. Hari ini, aku bareng si Kucai lagi cuci mata di salah satu ikon kebanggaan Belitung Timur, Lur. Namanya Museum Kata Andrea Hirata. Buat yang belum tahu, ini adalah museum sastra pertama dan satu-satunya di Indonesia. Didirikan langsung oleh Andrea Hirata, penulis novel legendaris Laskar Pelangi yang mendunia itu loh. Makasih ya, Kak ya. Cai, kita foto di luar ya. Itu. Sana. Ayo Dul. Ganti gaya. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Ya, Dul. Cai. Dul, HP-nya, Dul. Udah Dul, biarin, HP-nya. ikhlasin aja. Kita kan lagi mau piknik. Tapi, Dul. Udah, biarin. Gak usah dipikirin. Ikhlas aja. Kalau Tapi, ikhlas, Tuhan pasti ganti yang baru. HP-nya, Dul, tapi, Dul. Udah, biar. Udahlah, sabar. Itu berarti dia lagi butuh. Tapi, Dul. Udah, nggak apa-apa, sabar. Kalau diambil orang itu, berarti Tuhan punya maksud. Kamu mau diganti HP yang baru, pasti yang lebih bagus. Wis, tenang, Cai. Setiap musibah pasti ada hikmahnya, yo. Jadi kita foto lagi aja. Yaudah, yuk kita foto Ya lagi. udah, kita foto lagi aja, Dul. Ini punya siapa? HP aku lah. Terus yang diambil orang tadi? HP kau lah. HP ku? HP kau. Dul. Dadalah, apes tenan, Lur. Yo, ternyata yang diambil tadi, ternyata HP-ku. Piye sih kamu, Cai? Tahu gitu kan, masih keburu dikejar. HP ku, Cai. Ikhlas, sabar. Orang sabar disayang. Tuh. Disayang Tuhan udah 1, 2, 3. Bagus foto-fotonya, Dul. Luar biasa. Cai, HP ku. Udah nggak apa-apa. Yang penting ikhlas, sabar. Tapi terus HP ku gimana? Aku nggak punya HP, Cai. Udah, soal apa nggak usah dipikirin. Yang penting kita makan. Makan apa? Yang penting kita makan nasi ayam. Enak, Dul. Oh gitu? Iya. Si Kucai emang pengertian banget, Lur. Buat ngobatin rasa sedihku, Kucai ngajak aku ke salah satu hidden gem di kota Manggar ini. Namanya Rumah Makan Valencia. Katanya masakannya juara dan udah dikenal seantero Pulau Belitung. Nah, itu. Bang, punya duit. Aman. Ini tempat makan punya saudaraku. Aman. Kemarin warung kopi juga aman. Kawan-kawan sini semua. Aku ada teleponan abang-abangan. Maklum lah. Sekarang aku yang takdir. Beneran, sebentar. Di sini apa yang spesial? Di sini yang spesial itu menu favoritnya nasi ayam. Nasi ayam. Bukan nasi dikasih ayam. Tapi emang cobain deh langsung. Istimewanya apa? Istimewanya. Wah, gak perlu diceritain lagi, Cai. Aku malah pingin lihat wujud asli dari nasi ayamnya aja. Mak! Gundul nak ke dapur. Yolah, Dul. Inilah. Cobain suwir-suwir ayam. Ayolah, bantu sekalian. Aku bantu udah sering. Aku bantu di sini lah ya. Ya. Biar aku beresin piring. Ya. Ya. Menu nasi ayam di sini emang pakai ayam suiran asli yang sudah direbus dengan bumbu rempah khas, Lur. Pakai pisau. Gini. Tapi kok kayak ada yang aneh yo. Ada yang aneh ya?
Tadi Kucai bilang ngajak makan. Kok jadi kerja? Nggak beres Kucai ini. Ada. Mulai lagi deh nih si Kucai. Ini sih bukannya disuruh duduk manis, tapi aku malah jadi disuruh nyuirin ayamnya gini sih, Cai. Yus lah, kepalang tanggung. Tak kelarin sekalian yo. Kalau ngomongin ayam, siapa coba yang gak suka sama ayam? Dari Sabang sampai Merauke, dari goreng, bakar, sampai digulai, semuanya pasti doyan kan lur? Ayam udah jadi raja kuliner dunia yang selalu hadir di meja makan. Ye zaman mulur. Usut punya usut, ternyata nenek moyang ayam yang kita makan ini asalnya dari wilayah kita sendiri loh, yaitu Asia Tenggara. Namanya ayam hutan merah atau red jungle fowl. Tapi fakta uniknya, ribuan tahun yang lalu ayam dipelihara manusia cuma buat diadu atau jadi hewan suci bagi kepercayaan kuno, bukan buat digoreng lur. Titik baliknya ada di zaman Romawi kuno dan Mesir. Mereka mulai menyadari kalau daging ayam ini ternyata lezat, empuk, dan telurnya bisa jadi sumber makanan yang praktis. Bahkan konon, resep omelet pertama di dunia itu ditemukan oleh bangsa Romawi. Dari situlah ayam mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia lewat jalur perdagangan. Luar biasa yo perjalanannya. Ya, Mak. Angkat kau dang-dang. Walah, ternyata ada lagi lur. Ya, nasib. Kucai. Kucai. Katanya ngajak makan tempat saudaranya. Aku suruh kerja. Aku cuma pengen ngeliat aja cara masaknya. Suruh kerja, nyuirin, suruh mengangkat nasi. Dari pengunjung berubah jadi asisten koki dadakan. Katanya suruh ngangkat dandang. Yang mana, Mak? Udah matang nasinya? Apa sih bedanya? Kayaknya aku bener-bener dikerjain si Kucai lagi nih lur. Nasinya gurih. Wah, emang bener nasinya lebih gurih lur. Ini sih beras dimasak dengan kaldu ayam dan bumbu rempah sehingga jadi lebih gurih dan wangi pula. Oh, taruh sini, Mak. Aduh. Kalau tahu nasi ayamnya kayak gini sih, makin semangat aku lur. Gak apa-apa deh, aku bantu-bantu di sini demi mengisi perut yang udah kelaparan. Aku siap bekerja keras lur. Hitung-hitung belajar ilmu masak gratis dari suhunya langsung. Gak cuma sepiring nasinya aja, tapi ada acar timun, sambal, taburan ayam suwir, dan terakhir ada minyak bawang putih biar tambah wangi dan makin gurih ya lor. Sekarang biar aku aja Mak yang antar pesanan nasi ayam ini ke pelanggan. Kucai. Mana nih si Kucai? Awas aja kamu yo. Malah ternyata kamu juga ikut bersih-bersih juga di sini. Cai. Mana sih? Katanya ngajak makan. Aku suruh kerja. Kerja dulu, baru makan. Di mana-mana tetap kerja dulu. Ya dah. Nikmatin proses dulu. Proses sih proses, Cai. Tapi yo gak gini juga yo. Nah lo, satu yang gak boleh ketinggalan kalau makan di Pulau Laskar Pelangi. Iki lo, minuman dari perasan jeruk kunci ditambah manisan hamoy dari buah plum kering. Bercita rasa manis, asam, dan asin. Ini sih
wajib jadi pendamping makanan kalau di sini. Cai, Kucai. Wih, ada minuman Amoy nih, seger banget nih baunya. Nih, mau gak Cai? Seger loh. Bentar. Minta dulu. Sebentar. Nih, cium dulu baunya. Minta dulu. Jangan. Makan dulu. Ini jam makan. Iya, Mak. Habis gelap, terbitlah terang. Habis kerja keras, terbitlah kenyang. Mari tidak. Apa itu? Mari kita madang. Madang, sedap. Lanjutkan. Makasih banyak ya Mak, udah dibawain nasi ayam. Duh, jadi enak. Ada baksonya juga Lur, sama dikasih asinan buah. Pokoknya paket lengkap. Setelah bantu-bantu, akhirnya aku dapat upah yang setimpal Lur. Ini sih bukan nasi putih biasa Lur, tapi nasi Hainan yang dimasak pakai kaldu ayam tadi loh. Suiran ayamnya juga lembut dan bikin nagih. Begitu masuk mulut, gurihnya nendang banget. Aroma bawang putihnya bikin makan makin lahap. Minum obat ini akan sembuh semuanya. Ayo siapa yang mau lagi? Sayangnya perutku iki lagi nggak beres. Sik yo, tak selesain dulu. Mana yang cari obat ya? Obat ya? Ada nggak ya buat sakit perut ya? Wah Lur, kebetulan itu kayaknya ada tukang obat. Pas banget. Tukang obat. Jual obat apa, Bu? Perut Katanya obat-obat yang sakit begitu. Lur, kalau dari promosinya sih kayaknya jago nih Lur. Pasti ada obat yang manjur iki. Ada obat sakit perut nggak, Bang? Waduh, sini Mas. Waduh. Pak Gundul. Kenapa Pak Iya. Gundul? Kenapa? Ini perut sakit mules. Waduh, kalau Pak Gundul perutnya sakit mules, ada obat yang paling mujarab dari Cablang. Pokoknya mules Pak Gundul bakal hilang. Weleh Lur, obatnya lengkap banget yo. Oke lah, tak coba yo. Siapa tahu sakit perutku bisa Ini sembuh. nggak mahal, cuma Rp50.000. Malah amat, Bang. Mau sembuh nggak? Iya. Ya bayar. Ya nanti minum juga belum, udah suruh bayar. Dipinum Obat dulu? aja, minum dulu. Ya udah nggak apa-apa. Ya ini adalah salah satu pasien saya yang punya penyakit mules. Minum obat ini akan sembuh semuanya. Ayo siapa yang mau lagi? Habisin. Nah, kalau minum obat jangan setengah-setengah. Pak Gundul, bagaimana rasanya? Ngapa? Tambah sakit. Lah dalah, Lur, piye iki? Perutku makin melilit Lur. Gimana toh Bang Cablak? Wah, menurut kodamnya Cablang, kayaknya masih kecil ini dia suka makan kodok bancet. Makanya perut berair. Jadi sakit mulu. Kodam-kodam dari Hongkong. Ini malah masalah obat ini mah. Iya. Mau ngasih tanggung jawab. Kodam.
Udah tipu-tipu. Iki pasti ada yang nggak beres ini, Lur. Gundul, Cablak salah. Ini bukan obat mules perut, tapi obat buat nguras. Nah, kan? Oh, Bang, Mama tanggung jawab pokoknya. Iya, gue tanggung jawab. Ya, Rep, lu tungguin ini warung ya. Aduh. Duh, pasti kerjaan si Gundul nih. Kemana sih dia? Bawa pulang aja deh. Ini, Bang. Sakit banget, Bang. Udah, Dul, tenang aja. Yang namanya obat enggak sekali sembuh. Reaksi. Bang, Cablak cuma ngomong doang ini. Udah, ntar Cablak bikinin obat yang lebih mantap, lebih jos lagi. Aduh. Kok ini malah ditinggalin? Maaf, Teh. Ini sakit perut, Teh. Tadi tak tinggal cari obat. Aku beli obat sama Mang Cablak. Malah tambah mules, tambah sakit. Jangan saling Cablak. Waduh, ini ngomong-ngomong daun jambu ya? Iya. Nah, ini Dul obat yang bakal Cablak kasih buat Gundul. Emang bisa? Bisa, daun jambu buat obat mules? Bisa. Buat sakit perut? Udah, ayo ikut saya bikin teh ini. Lur, iki UMKM minuman herbal teh daun jambu kristal dari desa Bantarsari. Minuman ini olahan ibu-ibu PKK di sini untuk memanfaatkan daun jambu yang banyak tersebar di desa ini, Lur. Bahan utamanya pastinya daun jambu, tapi yang diambil pucuknya aja ya, Lur. Mang, kerja, Mang. Ini sakit perut saya juga gara-gara Mang Cablak ini. Ini Cablak lagi kerja. Kerjanya kerja bengong, ngeliatin Gundul. Mang, kerja ikhlas kagak sih, Mang? Yang namanya kerja Bedul udah pasti ikhlas. Cablak ini tukang obat terkenal. Kalau tukang obat terkenal mah tahu daun yang mau buat obat yang gimana. Ya ini daun-daun tua juga dicampurin. Kambing aja kagak doyan, Mang. Lah dalah, yo piye to Bang Cablak? Bukannya ngebantuin, malah ngerecokin. Aduh, buat aku bingung aja. Daun jambu terkenal dengan rasanya yang sepet dan getir. Di UMKM ini, daun jambu diolah dengan berbagai rasa. Salah satunya rasa lemon. Daun jambu yang sudah bersih direbus hingga layu. Baru setelah itu ditambahkan gula dan juga perasan jeruk lemon, Lur. Widih, pasti seger pol. Tapi aku penasaran, Lur. Rasa sari daun jambu yang asli seperti apa yo? Nggak ngira ya, Bu ya. Daun jambu bisa buat obat sakit perut ya? Iya, saya baru tahu. Wah, Lur. Rasanya emang jempolan, Lur. Sakit perutku sudah sedikit mereda. Rasanya anget. Terima kasih, yo, Bu. Ini buat saya? Iya dong. Weh, biar lebih enak lagi, aku inovasiin buat makanan nih. Makanan? Emang lagi perih banget ini perut. Pengen makan. Makan dulu ah. Aduh, Tadi Cablak katanya, lagi. Tadi katanya Gundul mau makan-makan. Cablak ngikut ya? Makan-makan apa? Enggak ada makan-makan. Ngikut ngapa Dul? Mau makan kan Dul? Ngikut. Ih, kagak ada makan-makan. Ya Teh, bantu saya buat olahan makanan yuk. Ya. Lur, namanya juga Gundul. Gak asik toh kalau gak bikin inovasi. Teh, minta tolong telurnya nanti dicampur sama mentega sama gula dikocok dulu ya Teh ya. Boleh. Dul, Apaan sih? mau makan. Mana makanannya? Lah ini juga lagi mau dibikin. Baru mau bikin? Iyalah. Kirain Cablak makanannya udah jadi. Ya kan ini mau bikin makanan. Duh, Lur, pusing aku. Cablak nyablak mulu. Aduh. Wis lah, sini. Tak ajarin dulu ya, Lur, cara membuat olahan kali ini. Aku mau membuat es krim teh daun jambu.
Cara membuatnya gampang lur. Campur susu dengan minuman daun jambu kristalnya. Lalu aduk hingga merata. Nah, untuk membuatnya menjadi es krim, gak perlu dibekukan di kulkas lur. Aku punya cara jitu nih. Caranya, tutup wadah adonan es krim dengan plastik. Lalu, letakkan wadah di dalam wadah yang lebih besar yang berisi potongan es batu dan garam kasar. Jika wadah sudah tertutup dengan es batu dan garam, putar-putar wadah selama kurang lebih 10 menit atau hingga adonan membeku. Lama amat sih Dul muternya. Sabar. Kalau biasanya es krim disajikan dengan kon, aku juga mau membuat versi tradisionalnya nih lur, alias kue gapit. Bahannya gampang aja, telur, susu, mentega, dan tepung diaduk jadi satu. Untuk membuat kue gapit, adonannya harus agak cair lur, agar hasilnya tipis dan garing. Pastikan juga wajan cetakan jangan terlalu panas, biar nggak cepat gosong. Jangan lupa dibolak-balik yo lur. Angkat kue gapit saat masih belum terlalu kering, agar kue masih bisa dibentuk sesuai keinginan. Nah, ini lur, es krim teh daun jambu. Widih, apik yo. Habis kerja seharian, pasti seger iki. Lur, iki baru yummy. Rasa manis segar dari teh daun jambu berpadu ciamik dengan susunya. Membuat cita rasa yang creamy banget. Apalagi ditemani dengan garingnya kue gapit. Wis, lengkap. Tenanan lur. Wah, ini nggak mau gundul nih. Mulai. Bapak yang gundul palsu. Oh, benar ini. Oh, asli yang di TV biasanya ini. Iya. Rezeki memang sulit ditebak. Dos, ini sisa duit yang kemarin. Duit? Iya. Oh iya, makasih. Dicari harus banting tulang, gak dicari malah datang sendiri. Buat saya? Orang-orang kok pada baik banget yo hari ini. Rezeki nih. Dapat duit. Cepedak. Mimpi apa ya sebenarnya? Mimpi apa? Semalam memang rezeki. Ada yang ngasih duit 150 lah. Ada yang ngasih cempedak lah. Lur, aku menikmati aja dulu rezeki buah cempedak alias tiwadak yang manis banget kayak senyumku iki. Gimana? Udah yakin kan? Si gundul yang asli yang ada ikat kepalanya lur. Yang duit tadi di sini juga. Iya, dikasih di Duit sini. apaan? Duit Yang dikasih 150. Yang dikasih tadi? Iya, yang Aduh, udah kepake sebagian. Wadaknya mana lagi wadaknya? Nih, 350.000, ya 100.000. Udah aku belanjain. Cempedaknya? Cempedak ada, cempedak. Ini kan cempedaknya 2 ikat. Mana yang satunya? Ini sudah masuk perut. Ciloko lur, uang dan tiwadak yang kukira buatku ternyata salah alamat. Ya udah Dul, kamu kok kasih hukuman. Kita mau bikin keripik aja sana, bawa itu kulitnya. Iya Pak, saya tanggung jawab. Sebagai bentuk pertanggungjawabanku,
Aku ikut kerja di UMKM milik Pak Gundul yang disangka kembaranku. Di UMKM ini lur, buah tiwada jadi bahan utamanya. Aku mendapat tugas mengupas mandai. Itu loh, sebutan lokal untuk daging kulit atau bagian putih di dalam kulit tiwada. Dul, Ya, Pak. tolong itu cuci, bawain yang sudah fermentasi ke sini. Digaramin sekalian nggak, Pak? Oh iya siap, digaramin sekalian. Ya, Pak. Iya dah. Udah, saya cuci dulu. Oke. Mandai yang sudah terkelupas dari bagian kulit luarnya ini masih terasa lengket lur. Yo wajar aja karena buah tiwada ini mengandung getah yang lumayan banyak. Lanjut ke fermentasi sesuai kata Pak Gundul tadi. Caranya gampang lur. Susun mandai pada wadah ataupun ember. Lalu taburi garam selapis demi selapis. Proses fermentasi berlangsung 2 hari 2 malam atau bahkan bisa lebih lama lur. Pak Gundul, Iya. nih kulit yang udah difermentasi. Oh iya, ini bijinya cempedak dipakai nggak? Enggak. Buat saya Pak ya, Oh, buat iya, oleh-oleh silakan. buat si kakak, Oh, supaya dia nggak marah. Nggih, silakan. Makasih Pak ya. Yuk. Mandai yang sudah terfermentasi lanjut Pak Gundul iris tipis-tipis. Irisan mandai yang sudah tipis ini bakal diolah jadi keripik. Supaya rasanya enak, mandai harus diracik dengan paduan bawang dan bumbu inti yang sudah dihaluskan. Aduk sampai rata, lalu beri taburan tepung terigu supaya keripiknya nanti renyah lur. Lanjut, goreng keripik mandai sampai kering dan berwarna coklat keemasan. Lur, sudah sejak tahun 2017, usaha rumahan dari Desa Riwa Batu Mandi, Kabupaten Balangan ini membuat keripik mandai sebagai produk unggulannya. Kawanda. Dul, betul. Kamu nempatin janji juga. Iyalah Kak, Gundul gitu loh. Ini Kak, aku bawain biji cempedak. Wah, kebetulan aku mau bikin corndor blue. Oh iya dah. Oh iya lur, aslinya cordon bleu dibuat dari dada ayam yang diisi keju dan daging asap. Tapi Kak Wanda berinovasi mengganti dada ayam dengan biji tiwada. Unik banget toh. Seperti biji nangka, biji cempedak atau tiwada punya tekstur yang cukup keras. Makanya biar empuk harus direbus di air mendidih selama 20 menitan lur. Lur, biji tiwada yang direbus adalah sumber serat yang baik. Itu berarti mengkonsumsi biji tiwada bisa membantu fungsi organ pencernaan tubuh, mencegah sembelit, serta menjaga berat badan. Oh iyo, selesai potong tahu, Kak Wanda masih lanjut meracik bahan untuk bikin adonan. Kocok telur, soda kue, lada bubuk, garam, dan mentega. Sampai adonan menyatu dan mengembang yo. Kak, nih biji cempedaknya udah aku rebus, udah aku tumbuk sekalian Kak. Yaudah, kamu bikin ngulek aja biar aku yang bikin adonan. Ngulek bumbunya? Iya, Oh iya. bantuin ngulek. Ya. Aku lanjut ulek ketumbar sampai halus yo. Kalau sudah, cabai penyusul bersama dengan bawang merah dan bawang putih. Rencananya, bumbu yang kulek iki lur juga bakal dicampur untuk adonan cordon bleu. Tambahkan biji tiwada halus pada hasil kocokan telur. Kalau dirasa masih terlalu cair, bisa tambah terigu lagi lur. Kak,
Iya, bumbunya udah jadi, Kak. Udah, makasih ya, Dul. Ada yang bisa dibantu lagi nggak, Kak? Udah, nggak usah, makasih ya, Dul. Oh iya, kalau gitu aku tinggal dulu ya, Kak ya. Udah, nanti kita makan bareng ya. Oh iya ya, Kak. Ya. Masukkan bumbu halus ke dalam adonan. Semuanya aja yo, Kak. Jangan lupa kasih pewarna makanan. Sip lah, tinggal aduk terus sampai merata. Kalau susah ngadonnya, pakai tangan aja, Kak. Ambil seujung adonan, pipihkan, lalu beri isiannya. Kak Wanda memakai daging buah tiwada sebagai pengganti daging asap. Jangan lupa beri keju supaya identitas cordon bleu tidak hilang. Supaya lebih beragam isiannya, potongan tahu putih bisa jadi variasi. Terakhir, yo tinggal ditutup pakai adonan. Sip lah, adonan sudah jadi. Sekarang saatnya goreng-menggoreng. Oh iyo, supaya gak gosong dan matang dengan merata, baiknya sih menggorengnya cukup pakai api kecil aja ya lur. Ini hasilnya. Ayolah, gas, kita santap. Gak nyangka aku rasa cordon bleu biji tiwada bisa seenak iki lur. Sore lur, piye kabare? Masih setia nemenin aku toh di program Jejak Si Gundul? Lokasiku kali ini berada di Dusun Payak Mundi, Desa Reja Agung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Langsung aja kita terjun ke kolam yo lur. Kolamnya gak main-main besarnya yo. Kolam ini awalnya adalah tambang pasir yang dialihfungsikan sebagai tempat pembasaran ikan. Cara menjaring ikan kali ini adalah dengan cara digiring lur. Yang ikut terjun ke dalam kolam bertugas untuk mengawasi jaring agar saat ditarik tidak ada yang tersangkut. Sedangkan yang di bagian atas bertugas untuk menarik jaring. Sambil digiring, dibuat juga percikan dan suara-suara agar ikan takut dan berlari menjauh dari jaring. Butuh waktu kurang lebih 30 menit lur untuk sampai ujung kolam lagi. Lumayan yo. Kalau jaring sudah mengecil seperti ini, akan menjadi sangat berat karena ikan akan mendorong jaring. Langsung kita angkat yuk, perlahan-lahan. Perkiraan hasil panen hari ini dapat mencapai 2,5 ton. Keren toh? Kalau besar kayak gini, tak pajang di akuarium pasti istimewa. Ikan predator gitu loh. Pasti tetangga-tetangga pada sirik. Aduh, kok tiba-tiba perutku mules ya? Mau taruh ikan sembarangan, takut digondol kucing. Aduh. Dek, jagain embernya dek ya. Iya. Ya om. Ame pelalang kupu-kupu. Ikan ini siapa gede? Om Gundul. Oh, punyanya Om Gundul. Iya. Ya udah, ini nanti titip kasihkan ke Om Gundul ya. Iya. Udah, ini ikannya tak bawa. Iya. Nanti jangan lupa bilang ke Om Gundul kalau ikannya tak bawa. Oke.
Lega banget, Lur. Tinggal bawa-bawa masuk akuarium. Makasih ya, Dok ya. Ya. Loh, ikannya mana? Tadi di Mbak Umu. Ini uangnya. Ini uang apa ini? Uangnya di Mbak Umu. Loh, kok bisa diambil Mbak Umu? Tadi dibeli ini ya uangnya. Yang 5.000 buat aku. Loh kan tadi aku titip ikan itu sama kalian. Kan tadi Om Gundul kan titip embernya bukan ikannya. Oh ya, titip ember ya? Iya. Ya. Aduh, kalau salah ngomong ke bocah, ya gini deh jadinya. Mudah-mudahan bawalku belum mati. Mbak Umu. Ikan bawalku mana, Mbak? Ikan bawal. Oh. Ikan bawal apa toh? Ini loh, Mbak, aku tadi titip ikan sama anak-anak ikan bawal. Tapi katanya dibawa Mbak Umu. Kan udah tak kasih uang. Ini, Mbak, ikan itu sebenarnya mau tak piara di akuarium, Mbak, buat hiasan. Sekarang ikannya mana? Lah ini udah mati. Aduh, yo gagal ikan. Aduh, piye tuh anak-anaknya. Ya udah, ayo kita masak bareng-bareng aja. Tuh, mau tak biak ini bagus-bagus sih. Udah terlanjur juga mati. Udah, ayo kita masak aja. Kamu yang bersihin. Walah, gagal lagi aku mau pelihara ikan predator. Yaudah, Pak, tak bersihin ya, Pak, ya. Ya udah, aku mau ke dapur dulu. Ya, Pak, nanti tak antar, Pak. Ya. Mending sekalian aku makan aja. Kita bersihin dulu sisiknya, ya, Lur. Sisik sudah hilang, tinggal bagian jeruan bawah kita buang. Bentuknya menyerupai ikan piranha. Panjang ikan ini dapat mencapai 1 meter. Dengan bobot bisa mencapai 20 kg. Gede banget toh, Lur. Ternyata Mbak Umu mau masak ramen rawon rolade bawal. Pertama kita ulek bumbu rawonnya terlebih dulu, ya, Lur. Ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan pala. Kita ulek sampai halus. Mbak Mumu, nih, Mbak, ikannya udah dibersihin, Mbak. Ya udah, minta tolong disilat sekalian dicincang ya. Semua, Mbak? Enggak, satu aja sudah cukup. Oh, iya, Mbak. Ikan bawal biar aku yang tangani, Mbak. Pisahkan dulu antara kulit dan dagingnya. Karena kulitnya cukup tebal, bisa diselai seperti ini, ya, Lur. Kemudian kita potong-potong ikan bawal dan cincang hingga halus. Untuk bahan tambahan roladenya, ada bawang merah dan daun bawang yang kita iris. Supaya menghilangkan rasa amis dari ikan, jangan lupa untuk menambahkan geprekan lengkuas dan serai, ya, Lur. Mbak, ikannya, Mbak, udah selesai dicincang, Mbak. Ada yang bisa dibantu lagi, nggak? Bisa itu bikin kuah rawon enggak? Bisa tuh, Mbak. Ya, ini bumbunya. Ya. Ini klonya. Ya. Kita masak dulu, Mbak, ya. Ya. Nah, untuk kuah rawonnya, aku tumis bumbu halus, lengkuas, dan serai. Masukkan sedikit air dan masukkan kluweknya. Kluwek ini nih, Lur, yang membuat warna hitam pada rawon. Kalau sudah wangi, tambahkan air secukupnya dan masukkan cabai rawit utuh ke dalam rawon. Tambahkan penyedap, garam, dan merica biar makin sip markusip. Sambil menunggu mendidih, sekarang kita buat rolade ikan bawalnya, ya. Campurkan tepung terigu dengan air, kemudian aduk hingga mengental. Jangan lupa masukkan telur sebagai pelengkap dan aduk kembali. Tambahkan garam, gula pasir, dan merica sesuai selera.
Setelah merata, masukkan daging bawal yang tadi sudah kita cincang ya lur. Setelah teraduk rata, kemudian masukkan bawang merah, putih, daun bawang yang sudah diiris. Aduk hingga mengental dan tambahkan pewarna hijau biar makin seger. Mbak Mumu, Ya. nih Mbak, kuah rawonnya udah jadi Mbak. Ya, makasih. Ada yang bisa dibantu lagi nggak Mbak? Enggak usah. Udah Tak selesai. tinggal dulu ya Mbak ya. Ya. Kalau sudah, rolade tinggal dibentuk seperti ini. Telur dadar sudah disiapkan, kemudian masukkan isian dari adonan rolade. Tinggal dilipat, cakep banget toh. Kalau sudah selesai, tinggal dikukus kurang lebih 10 hingga 15 menit ya lur. Dan akhirnya matang juga, tinggal dipotong-potong. Cara penyajiannya rolade yang sudah matang tinggal disiram dengan kuah rawon seperti ini lur. Sudah komplit dengan mie, ada telur rebusnya juga. Wes pasti enak ini Mbak. Ayo langsung kita makan. Walah, rasanya seger banget. Bisa nambah terus nih kalau begini. Kuahnya gurih, apalagi ditambah dengan rolade ikan bawalnya yang enak banget.